Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, harus siap ya. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah. Silakan untuk salah satu seorang untuk memimpin doanya. Silakan, Nak. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Nur Huda yang sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengadakan resensi dulu. Nilai yoga Tama. Hadir, Bu. Ya, Hadir, Nur Bu. Huda Yuliani. Hadir, Bu. Ya, Hasim Fadila. Ya, alhamdulillah Hadir, semuanya Bu. bisa masuk, bisa hadir untuk mengikuti Zoom pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah KD tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini ada yang ditanyakan mengenai materi kita? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan, Nak. Skolastika ya mau tanya, Ibu. silakan, Nak. Tinggi, Bu. Bu, mengapa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Iya, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Skolastika. Kenapa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Oke, pertanyaan dari Nanda Skolastika ini akan menjawab apa yang kita harapkan dari mempelajari teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari teori ini, kita paham atau kita bisa menjelaskan hubungan awal masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Setelah itu diharapkan kita bisa mengidentifikasi sumber sejarah yang menunjukkan adanya hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa asing, tentunya adalah bangsa India nantinya. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita adalah kita bisa menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan dari layar bisa terbaca atau terlihat anak-anak? Dengan India, Bu. Iya, China. iya. Ada di situ disebutkan urutan ke-6 ternyata ada hubungan dagang Indonesia dengan India. Berita perjalanan dari Pahin sepulang dari tempat suci agama Buddha di India. Dia terdampar di sebuah pulau yang bernama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu adalah sebutan Pulau Jawa. Berita dari Pahin inilah yang menyebutkan bahwa Indonesia telah berhubungan dengan India pada awal-awal abad Masehi. Oke, kita lanjut. Dagangan. Iya, karena adanya hubungan dagang. Berarti orang Cina berdagang, orang India berdagang sampai ke Indonesia, ya. Lanjut kita. Ya, ini sumber sejarah di Indonesia bukti bahwa adanya hubungan Indonesia dengan bangsa asing, yaitu ada prasasti, ada kronik, ada catatan perjalanan, ada kitab sastra, ada benda. Minta adalah teori Brahmana. Yang kedua adalah teori kesatria, yang ketiga Waisa, yang keempat Sudra, dan yang kelima adalah arus balik. Tapi sebelum mempelajari, pertama adalah Brahmana, yang kedua Kesatria, yang ketiga Waisa, dan yang keempat adalah Sudra. Kalau yang arus balik ini adalah sebuah pendapat, tapi dalam agama Hindu ada 4 tingkatan kedudukan masyarakatnya, ya. Oke, kelompok 1 teori Brahmana.
perwakilannya Ibu minta agar bisa menjelaskan bagaimanakah pendapatnya. Silakan, Nak. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama F.D.K. Bos dan J.C. Van Leer. Menurut pendapat tokoh ini, bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan raja-raja di Indonesia dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan Dikemukakan oleh FDK FDK Bos Bos dan dan J.C. Van Leer. J. Jelas? Van Leer. Menurut FDK Bos dan J.C. Van Leer bahwa kaum Brahmana lah yang datang ke Indonesia atas undangan raja-raja di Indonesia untuk apa? Untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, teori ini ada memiliki kelemahan, ada memiliki kelebihan. Silakan dari kelompok teori Brahmana kemukakan. Silakan. kelebihan dari teori Brahmana. Yang pertama yaitu di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang kedua, karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India, maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mensahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja. Yang ketiga, ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja. Oke, ada yang bisa menyebutkan atau mengemukakan bahwa teori Brahmana juga memiliki kekurangan. Silakan. Saya izin melanjutkan, Bu. Silakan. Kekurangan dari teori Brahmana ini yang pertama adalah dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberangi lautan. Yang kedua, mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapatkan kitab Weda untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada yang lain. Sehingga pastinya memerlukan bimbingan dari kaum Brahmana. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, Bu. Teori yang kedua tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori kesatria. Ada kelompok kesatria, teori kesatria? Silakan. Saya, Bu. Teori kesatria, pada masa lampau di negara India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh dalam menghadapi perang antar golongan tersebut, lantas mereka meninggalkan India dan sampai di Nusantara. Iya. Jadi kalau begitu adalah kaum kerajaan atau orang-orang dari kaum bangsawan. Seperti itu ya. Ternyata mereka apa bisa sampai ke Indonesia? Kenapa bisa sampai ke Indonesia kaum kesatria? Karena adanya di negara mereka terjadi perang, ya kan? Jadi mereka-mereka yang kalah perang karena nggak mau ditawan, mereka akhirnya melarikan diri. Salah satunya sampailah ke negara atau ke wilayah kita Nusantara Indonesia. Teori ini punya pendukung, punya tokoh yang mengemukakannya. Siapakah tokoh dari teori ini? Tishberg, Mukherjee, J.L. Mons. Ya, tokoh pendukung dari teori ini adalah Tishberg, Mukherjee, dan J.L. Mons. Teori kesatria punya kelebihan kekurangan? Silakan. Ya, semangat bertualang dan menemukan daerah itu umumnya dimiliki oleh para kesatria atau keluarga kerajaan. Para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Apabila daerah Indonesia pernah menjadi daerah taklukan kerajaan-kerajaan India, tentunya ada bukti prasasti, yaitu Jaya Prasasti, Jaya Stamba, Tugu Kemenangan, yang menggambarkan penaklukan tersebut. Iya, itu. Saya, Bu. Teori Waisa. Menurut teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom, didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia
adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India atau kasta Waisya. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia, dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Ya. Kelebihan dari teori Waisya yaitu satu, banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para Waisya atau kelompok pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Dua, pada saat itu kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang merupakan pusat agama Hindu, sehingga mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Iya. Kekurangan dari teori Waisya ini adalah yang pertama, para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang kedua, kaum Waisya tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu, sebab yang bertugas menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Yang ketiga, para pedagang tidak menguasai secara mendalam ajaran Hindu-Buddha, dikarenakan mereka tidak memahami bahasa Sanskerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci Weda. Umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Iya. Dari selanjutnya adalah teori ya, teori Sudra. Silakan kelompok teori Sudra untuk memaparkan atau mengemukakan teorinya. Teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan mengubah kehidupan karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar dan budak. Terakhir adalah teori arus balik. Silakan anak-anak yang kelompok teori arus balik. Kelebihan teori arus balik yaitu ada kemungkinan putra para bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Iya. Teori sudah kita pelajari. Silakan setelah mempelajari kelima teori ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Ibu minta 2 orang aja untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Saya, Bu. Ya. Angelina. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari pada hari ini, saya jadi mengerti bahwa hal yang melatar belakangi hubungan awal masyarakat Indonesia dengan bangsa asing, terutama bangsa India, karena didasari adanya hubungan perdagangan. Hal ini karena tidak lepas dari posisi strategis Indonesia dalam pelayaran dan perdagangan, Bu. Iya, memberikan kesimpulan yang kedua lagi. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Dani. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi mengerti bahwa adanya sumber-sumber sejarah yang menunjukkan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa asing, terutama bangsa India adalah satu, sumber dari luar negeri seperti berita dari India, berita Cina, dan berita Yunani. Yang kedua, sumber dari dalam negeri adalah adanya prasasti, kitab-kitab kuno, dan bangunan-bangunan kuno seperti candi. Iya. Dan kebudayaan Hindu-Buddha dari kesemua teori tersebut memiliki kekuatan, kelemahan, dan juga tokoh pendukung. Dari pelajaran ini, kita bisa mengambil nilai dan makna, yaitu kita diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjaga hubungan baik dengan sesama, bekerja sama, dan semangat untuk lebih giat lagi dalam menggapai cita-cita. Sekian dari saya, terima kasih. Anak, silakan untuk untuk tugasnya LKPD sudah Ibu share di GC atau di Classroom. Silakan nanti dikerjakan per kelompok ya tugasnya. Nah, anak waktunya sudah habis. Semoga dari pelajaran hari ini kita paham, kita maknai buat kehidupan kita selanjutnya. Untuk menutup acara ini kita berdoa. Silakan Ibu tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.